Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugi Hartiwi dari kelas 11 TKJ 4 akan membahas tentang materi komunikasi, yaitu komunikasi data, komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio-video. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang dapat mengirimkan informasi dalam bentuk data digital. Informasi tersebut dapat berupa suara, gambar, dan teks yang kemudian diubah ke dalam satuan data digital oleh perangkat komputer. Komponen dasar komunikasi data yaitu sumber, pengirim, sistem transmisi, penerima, dan tujuan. Ada 3 jenis metode komunikasi data yaitu yang pertama simplex, komunikasi satu arah. Pengirim hanya bisa mengirim pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan, dan penerima hanya dapat menerima pesan dari pengirim dan tidak dapat mengirim pesan. Contohnya, radio dan televisi. Yang kedua yaitu half duplex, komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan tetapi secara bergantian. Contohnya, walkie-talkie, chatting, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu full duplex, komunikasi dua arah seperti hal duplex. Penerima dan pengirim dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan dalam satu waktu. Contoh, telepon dan video. Komunikasi audio. Komunikasi audio adalah salah satu contoh dari ragam aplikasi komunikasi data. Komunikasi audio dilakukan oleh pengirim pesan melalui media berbasis audio untuk menyampaikan atau bertukar informasi kepada penerima pesan. Bentuk-bentuk media komunikasi audio ada 6 yaitu 1. Piringan hitam. Alat menyimpan file audio yang pertama ditemukan memiliki pena atau jarum bergetar yang berfungsi untuk menghasilkan suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar adalah gramofon. Yang kedua yaitu kaset. Alat penyimpanan audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Yang ketiga yaitu CD atau compact disc, media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanan. Yang keempat yaitu MP3, bentuk atau format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Yang kelima yaitu audio digital atau WAV, format penyimpanan file audio yang dirancang, dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Yang kelima yaitu radio, elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian, peristiwa penting dan baru, masalah kehidupan dan sebagainya. Komunikasi video. Komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi yang memungkinkan semua orang untuk bertemu pada saat yang sama tanpa mempedulikan waktu. Bentuk-bentuk komunikasi video. A. Gambar atau foto, bentuk komunikasi yang paling umum digunakan. B. Sketsa, gambar sederhana atau grafik kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail. C. Diagram atau skema, gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. D. Bagan atau chart, menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. E. Grafik, gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol, verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Kelebihan komunikasi video. A. Repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. B. Mampu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki audiens. C. Meningkatkan daya tarik dan perhatian audiens. Kekurangan komunikasi video. A. Lambat dan kurang praktis. B. Tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, jadi tidak dapat didengar sehingga materi yang disampaikan kurang mendetail. C. Visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Komunikasi audio-video. Komunikasi audio-video adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya film atau gambar, video, dan televisi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.